Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Eviolina dengan NIM 5032100089. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana dan regresi berganda. Yang pertama, regresi sederhana. Regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Terus membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, langkah analisis data. Yang pertama, variabel view atau X dan Y pada label nama variabel. Yang kedua, analize. Yang ketiga, regression. Yang keempat, linear. Yang kelima, pindahkan variabel, dan yang keenam, oke. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linier berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah BN XN ditambah E. Keterangannya, Y merupakan variabel terikat, N variabel bebas, A konstanta, B koefisien estimate. Dan langkah-langkah pengolahan data regresi berganda. Yang pertama, input data. Yang kedua, data view. Yang ketiga, klik variabel view atau pada bagian klik X1 atau X2Y pada bagian label ketik nama masing-masing variabel. Yang keempat, analize. Yang kelima, klik regression. Yang keenam, linear. Yang ketujuh, pindahkan variabel Y pada kolom dependen dan variabel X pada kolom independen. Perumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis merupakan jawaban sementara pada penelitian. Hipotesis memuat teori dan penelitian terdahulu yang diuji secara empirik. Kedua, tujuan hipotesis, langkah untuk memfokuskan masalah untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Selanjutnya, uji hipotesis. A. Uji T atau parsial bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Yang B, uji F atau simultan yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Perumusan hipotesis. Yang pertama, H1 sama dengan terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap presentasi atau Y. H2 sama dengan terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap presentasi atau Y. Yang ketiga, H3 sama dengan terhadap pengaruh motivasi atau X1 dan minat X2 secara simultan terhadap presentasi atau Y. Selanjutnya, pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Yang pertama, pengujian hipotesis terhadap H1, diketahui nilai sin untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung 0,992 lebih besar dari T tabel 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua, pengujian hipotesis kedua atau H2. Nilai sin 0,07 lebih kecil daripada 0,05 dan T hitung 3,441 lebih besar dari T tabel 2,262 dapat disimpulkan H2 diterima dan terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Ketiga, pengujian hipotesis ketiga atau H3. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000
lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 23,978 lebih besar dari F tabel 4,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.